lembaga Nahdlatul Wathon yang ada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Darul Muhibbin Nahdlatul Wathon. Singkatnya hadirin hadirat, thalibin thalibat, nahdiyin nahdiyan, kaki mami sana bija kini yang direhormati. Bersyukur tiap sami kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita diberikan nikmat sehat dan sempat agar umur kita bertambah, ilmu, amal, ibadah dan pahala kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampun hingga yang bersami agama paripurna, agama lengkap, sehingga yang bersami baunya dari khairul ummatin ukhrijat linnas, menjadi hamba yang terbaik, menjadi umat yang terbaik dibanding dengan umat-umat nabi-nabi terdahulu. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakang guru besar kita Al-Maulah Bapak Maulana adik yang bersami bintang salam-salam bareng-bareng ngiring beliau tamasuk dan beliau besar. Amin ya rabbal alamin. Senin makan lanjut mengiring bertawassul kepada guru besar kita Al-Maulah Maulana Syekh Al-Maulah Tuan Guru Haji Abdillah Habib. Mudah-mudahan beliau seluruh pendukung perjuangan Al-Maulah Maulana Syekh diberikan kepada mulia di sisi Allah, diberikan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terkenal Al-Maulah Tuan Guru Haji Abdillah. Saat dekat dengan Al-Maulah Bapak Maulana Syekh, sering beliau ditugaskan menjadi wakil Al-Maulah Maulana Syekh di pengajian Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Tinggi yang merupakan kenang-kenangan Al-Maulah Bapak Maulana Syekh di bawah Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Musyar. Beliau dengan kekhasannya, dengan sifat yang khusus bagi beliau, beliau dikenang masyarakat Nahdlatul Wathon karena lucunya di tengah-tengah sambil beliau menyampaikan pengajiannya, juga di tengah-tengah pengajian beliau juga kadang lucu, dan lucunya itu juga menjadi kenangan bagi masyarakat Nahdlatul Wathon, utama yang berada di Kecamatan Terara yang sering sekali beliau. Oleh karenanya hari ini kita mengaji di pondok pesantren yang beliau rintis, yang menjadi kenangan, yang menjadi wasilah penghubung beliau dengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, sehingga pondok pesantren ini menjadi besar, pondok pesantren ini menjadi berkah karena didirikan oleh orang-orang yang ikhlas. Kalau tidak didirikan oleh orang-orang ikhlas, maka pondok pesantren ini mungkin sudah nutup. Tetapi karena didirikan oleh orang-orang ikhlas, maka pondok pesantren ini berjalan sampai sekarang dan seterusnya, mudah-mudahan sampai akhir kiamat. Karena ini, tempat ini kita berkumpul di tempat yang kita kenal dengan Masjid Majelis Dakwah, peninggalan guru besar kita
Makfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri Madrasah NWDI, Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, mengikuti sistem Nabi kita, mengikuti aturan Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin memerintahkan kepada tiang Pelonggosami, tatkala Allah ingin mengamanatkan kepada kita semua, Allah mendahului perintahnya, larangannya dengan panggilan iman, panggilan yang sangat indah. Salah satu di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah kita dipanggil dengan panggilan yang mulia, panggilan yang sangat dalam, panggilan yang sangat terhormat, beliau panggil kita wahai orang-orang yang beriman. Apa arti iman? Iman memiliki asal kata dari amina ya'manu amanun, amuna ya'munu amanah, amana yu'minu imanan. Amina ya'manu amanun, orang yang beriman akan aman. Allah memberikan keamanan hidup di dunia, kehidupan di alam barzah, dan insyaallah keamanan di alam akhirat. Amuna ya'manu amanah, orang yang beriman pasti amanah. Beliau akan jalankan perintah yang telah diperintahkan. Beliau akan menempatkan sesuai dengan tempat amanat yang diperintahkan. Maulana Syekh mendirikan Nahdlatul Wathon, lembaga-lembaga Nahdlatul Wathon. Mari orang beriman tidak boleh berkhianat. Kita harus kembali. Kalau Nahdlatul Wathon itu kita kembalikan kepada pendirinya, karena Nahdlatul Wathon itu ciptaan Ayahda. Nahdlatul Wathon ciptaan Ayahda. Beliau mengatakan Ayahda, kita semua ini anaknya. Beliau mengatakan Nahdlatul Wathon ciptaan Ayahda, ku amanatkan kepada Anakda. Nahdlatul Wathon ini diamanatkan kepada kita semua, sebagai santri, sebagai guru, sebagai pimpinan yayasan, sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat di Nahdlatul Wathon. Maulana Syekh telah mengatakan ku amanatkan kepada Anakda. Kita semua dianggap oleh beliau menjadi anaknya. Lalu pantaskah orang tua memberi amanat kepada anaknya? Bu, tiang tunas cocok dengan toak tiang pelungguh memberikan tugas di Pak Bija? Cocok atau enggak? Bangga kita menjadi anaknya Bapak Maulana Syekh atau tidak? Nah, ayah kita mengamanatkan Nahdlatul Wathon kepada kita. Pacu si perhatian niki, karena beliau mengatakan Nahdlatul Wathon ciptaan Ayahda, orang tua kita. Maulana Syekh mengakui kita sebagai ayah, beliau jadi ayah kita. Lalu hanya bukan sekedar itu, beliau sambung ku amanatkan kepada Anakda, ku titip Nahdlatul Wathon di Pelonggosami sebagai anak saya. Sanggup pelunggu dititipi? Adik tetap bareng kanca Maulana Syekh oleh dunia sampai surga, sanggup? Nah, maka kita dibuatkan pengajian silaturahmi pengurus besar Nahdlatul Wathon selaku pengganti Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Walaupun berbagai macam alasan orang berargumen, tetapi Maulana Syekh sudah jelas mengatakan Zainuddin Sani sebagai penggantinya. Beliau tinggalkan kita pengganti.
Kenapa beliau berikan cucunya nama Zainuddin As-Tsani? Di saat Zainuddin As-Tsani dulu lahir, mami beliau Tuan Guru Dr. Andes Haji Lalu Gede Wirasentana sedang berada di Jakarta. Lalu Maulana Syekh menggendong cucunya yang masih baru lahir. 1 minggu beliau gendong, memperhatikan potongan badannya, memperhatikan mukanya, memperhatikan giginya, memperhatikan kakinya, dan seterusnya. Lalu Maulana Syekh memanggil Umi Raihanun. Raihanun, kira-kira izinna ke aku si mami gede tiang kanak si baru lahir niki aran. Unggih mami ijinangna pelungguh. Lalu apa bahasa Umi Maulana Syekh? Lamun menuju ku piang yaran pada si aranku Zainuddin Sani. Apa jawaban Umi Rehanun karena beliau orang Bonjeruk, nikah dengan orang Bonjeruk? Anu mami lagu arak lagu na mami aran jaya dengan mami bahasanya li bapak Maulana Syekh. Anu mami adat Bonjeruk lamun arak dengan masih hidup pada aranan dengkang goang si dengan Bonjeruk. Apa jawaban Mas? Alur adik neruk keruan. No, jawaban Maulana Syekh. Alur adik neru keruan. Nah, selamat datang Ketua Wilayah Nahdlatul Wathon Provinsi Nusa Tenggara Barat, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin Eskom IMM. Mudah-mudahan beliau panjang umur untuk memimpin kita di Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat. Tanda pelungguh niki sepen bija kira-kira. Mami gede saya Wirasentana baru lalu engkah sebut persaingan beliau. Ya. Dengan B mami gede Wirasentana niki Bonjeruk. Lombok Timur atau Lombok Tengah? Berarti pelinggih Hendoyang niki. Mirip peragayana kanca arwah mami dah. Nggih? Pelinggih lebih wikan, saling-saling selagu sak kode-kode jadi tahu. Nanti yang lanjutkan. Jadi seminggu setelah beliau diperhatikan, digendong oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, maka Maulana Syekh memberi nama Zainuddin Sani, Zainuddin As-Sani, Zainuddin kedua. Kemben karena Maulana Syekh Zainuddin pertama. Nah, ternyata Maulana Syekh tidak hanya memberi nama begitu saja. Di saat umuna iktizar nunasang ti Pak Maulana Syekh anu Maulana lam ni mami basen kita kena Maulana beliau jak mami adat Bonjeruk mami dengkanggu tapi angaran pada rana si dengan sama masih hidup pelungguh masih sehat walur adekne keruan apa basen pelungguh keruan. Hah? Adeknya keruan, adeknya jelas. Ternyata 40 tahun yang lalu beliau dibuatkan nama. Dengan nama seperti itu, ternyata banyak diperdebatkan oleh orang yang mau berdebat, tapi kita-kita yang menerima ya wa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun manik Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang percaya, orang yang beriman mendengarkan cerita-cerita hebat, maka dia bertambah keyakinannya dan dia bertambah kesenangannya. Kira-kira pelungguh tercerita niki senang pelungguh atau ndek?
Percaya pelungguh jok Maulana Syekh atau ndik? Saduk dia tiang bercerita atau ndik? Tiang mun tiang bercerita, lamun dek tiang langsung dengah lekan Bapak Maulana Syekh, orang yang paling dekat, orang yang nomor satu dari Maulana Syekh tempat saya mendengarkan. Ya tiang apapun kata orang di YouTube menghujat tiang, menyampaikan hizib, menyampaikan wasiat, ada orang mengatakan lamun dengan NW jauh gentiknya Quran hadis si wasiatnya. Arak dengan samara niki. Nggih. Apa sebab? Den tahu kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqimi. Luwe dengan wada suara sakena. Luwe dengan wada patwa sakena. Apa sebab? Saya ngandek nenaon. Edak naon. Ndek ngerti, ndek nenau. Tidak paham. Kenapa orang-orang ngomong macam-macam? Apa kata ulama? Iza nataqas safihu fala tujibhu. Apabila orang yang tidak mengerti, tidak tahu ngomong, fala tujibhu, ini ndik jawab. Fa khairum min ijabatihi sukutu. Jawaban yang terbaik dengan sandek nenau, diam saja, sia-sia kita lawan karena dia tidak mengerti. Wasiat renungan masa pengalaman baru. Dari segi namanya saja, wasiat renungan masa, renungan Maulana Syekh dari masa ke masa. Bagaimana masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, bagaimana masa Nabi Muhammad, bagaimana masa sahabat, bagaimana masa tabi'in, masa imam-imam, ulama-ulama, sampai kepada pada masa al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh dalam berjuang, dalam melaksanakan perintah guru, dalam menjaga murid-murid beliau. Wasiat renungan masa adalah intisari dari Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh, Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadikan dirimu selalu bersama orang-orang yang benar, selalu bersama orang-orang yang shadiqin. Di dalam wasiat beliau apa katanya? Tetap bersama kaum mukhlisin, tetap bersama kaum solihin, teguhkan hubungan dengan muhibbin, putuskan hubungan dengan mufsidin. Itu penafsiran dari ayat Al-Quran. Jadi tatkala ayat Al-Quran beliau renungkan, karena kita banyak tidak sekolah, banyak tidak paham, beliau ubah bahasa Quran dengan tafsiran dalam bentuk wasiat. Lalu wasiat itu minimal ada 4 di dalamnya, pesan-pesan moral yang Maulana Syekh titip dalam wasiat tersebut. Pertama, keindahan. Wasiat itu sangat indah, lagunya indah. Bukan sekedar ibadah, puasa sembahyang di atas sajadah, tapi agama mencakup akidah, mencakup syariah, mencakup hukumah. Tapi agama mencakup akidah, mencakup syariah, mencakup hukumah. Kayun pelenggur. Tapi semuanya itu intisari dari Al-Quranul Karim. Nah, Maulana Syekh mengatakan, Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan kepada kita, wahai orang yang beriman,
Tetapi ada orang tatkala kita sebut Maulana Syekh mengatakan mengkultus. Tatkala kita sebut Maulana Syekh pendiri NWD, NBD dan organisasi Nahdlatul Wathon, ada yang sakit hati. Tatkala kita sebut wasiat-wasiat Maulana Syekh, teparan ti temiak-miak, teparan tegentik Quran hadis ngadu wasiat. Nabi kita berpesan, taraktu fikum amrain, kami telah meninggalkan kepada kalian semua dua perkara, dua juru nasihat. Lan tadillu, tidak akan sesat kita, dek tegan ke pusat, tidak akan salah jalur kita selama kita berpegang kepada yang dua ini. Mana dia yang dua? Kitab Allah wa sunnati, ay wa sunnata Rasulillah. Pertama Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim adalah allati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu adalah guru yang paling lurus, guru yang paling lumbuk. Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat, dan Quran akan memberi kita kabar gembira bagi orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, dia akan diberi ajron kabiro, pahala yang besar, tidak dibatasi kebesarannya. Ngaji kira-kira amal soleh atau enggak? Amal soleh. Pelungguh hadir amal soleh, pelungguh bertemu dengan pengganti Maulana Syekh, pelungguh bertemu dengan keturunan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang dulu, yang dapat cerita dari ayahanda kita, ya, Tuan Guru Haji, ya, Profesor Nasir Abdillah MA. Sering Maulana Syekh tiba-tiba datang di sini dulu, belum ada madrasah, beliau datang tiba-tiba ngebel, lari, beliau ternyata Maulana Syekh sudah di halaman. Bahkan beliau yang mencari semen, beliau cari semen, cari batu untuk memberikan sembe di tempat ini. Berarti mispalah tekangan si Maulana Syekh atau ndi? Angkat ndak tebilin nggih? Tetap bareng si Bapak Maulana Syekh. Adik bareng oleh dunia sampai sorga. Ini entah sampai akhirat doang, sampai sorga. Menentah akhirat jemaah ndek tersapa si Maulana Syekh. Maulana Syekh doang temu surga witen dot telik luah terjelo li padang mahsyar. Nah, iya empuk tiang pelung sami tetenak makin dijadwalkan pengganti beliau mendatangi daerah untuk kembali merajut hubungan baik kita yang dulu sampai seterusnya. Munara batur tulak dukung perjuangan Maulana Syekh. Arak dengan wah lalu bekedek-kedek pun tulak Malik jok Bapak Maulana Syekh ndak beketuan kembenan tulak. Kemben lamun sak perlu terbeketuan, lamun dengan lalu ulek jok balin dengan terketuanan. Lamun ulek jok balik sendiri jangan ndek beketuan. Napi Manik, selamat datang Panglima Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, Ketua Markas Pusat Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Apa entah tiang sila, tiang uji pelungguh, apa entah tiang beru. No, di minarak dengan datang sikit tu andang lupa pengajian. Bareh liwat manuk kelep tepurasi dengan tu andang burung terdengar pengajian. Arak dengan popong kenyaman bare ya andang tengengat padahal sidenya dengan dican. Apa manik ulama asyai'u iza raja'a ila aslihi la yus'alu anhu. Apabila sopok-sopok barang, sopok-sopok dengan lamun mantuk tipak gedeng, lamun ulik tipak balik sendiri, la yus'alu anhu, nindek beketuan manik ulama. Nggih. Munara tulak dukung pengurus besar Nahdlatul Wathon ndak beketuan nggih. Nah,
Sehingga anapi Maulana Syekh menyiapkan kita pintu NW terbuka lama bagi anakku yang ingin bersama itu. Tetap bersama selama-lama, jangan kembali ke orde lama. Sudah semua itu disiapkan kita oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak. Maka wasiat itu adalah intisari Quran dan hadis Nabi kita. Kamu narak kena ganti wasiat Quran hadis wasiat si sandek nawah terdoa ngandek tolak jawab sebab fa khairum min ijabatihis sukutu. Itu Nabi meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Di hadis Nabi kita, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib li dengan Islam, li dengan beriman, mendengar dan mentaati. Wajib terdengahang, wajib tersami'na wa atan. Itu ajaran Nabi kita, hadis. Ya, Maulana Syekh juga seperti itu mengajarkan kita. Organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Nah, oleh karena itu Nabi kita meninggalkan 2 kitab hadis dan kitab Al-Quran. Maulana Syekh juga meninggalkan kita 2 kitab perjuangan. Ada wasiat renungan masa dan ada hizib Nahdlatul Wathon. Kedua-duanya ini menjadi kompas di dalam perjuangan kita di Nahdlatul Wathon. Nah, karena itu Nahdlatul Wathon ciptaan Ayahda ku amanatkan kepada ananda. Maulana Syekh nitip enweniki tiang pelunggu sami, baik sebagai intelektual, sebagai tulab, sebagai talibat, sebagai orang awam, semua kita dititipi oleh Maulana Syekh untuk menerima, menjaga Nahdlatul Wathon. Apa amanat beliau terhadap Nahdlatul Wathon? Dipelihara. Apa yang dipelihara? Barang-barang jaga, dipelihara dan dikembangkan di Nusantara. Ya tugas temakin niki terjaga Nahdlatul Wathon. ADN berkembang terus sampai seluruh Indonesia. PB sudah berhasil menyebarkan sampai 38 provinsi. Tinggal kita menjaganya, merawatnya, melanjutkannya. Dengan apa kita rawat? Tebarang-barang kompak, tepatuh-patuh, tebarang-barang ngiring pekayunan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nggih jamaah? Sanggup pelunggu? Tebarang-barang ngiring PB, adik tebarang si Maulana Syekh oleh dunia sampai surga nggih? Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.